Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa terus beristiqomah dalam menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam larangannya. Dan kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa terus berinvestasi untuk bekal kita di akhirat nanti. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita semua, yaitu kajian hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang kelima ya. Jadi hadis Arba'in An-Nawawi kita sudah sampai pada hadis nomor yang kelima, yang mana dalam hadis yang kelima dari hadis Arba'in An-Nawawi ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berbicara tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tentunya kita sudah tahu, sudah mengenal siapa itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Beliau merupakan ummul mukminin. Beliau merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW, dan beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu pada tahun ke-10 Ba'dal Bi'sah, setelah kenabian Nabi Muhammad SAW, sebelum kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ternyata banyak sekali pujian para ulama terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan kecerdasannya, yang terkenal akan kepintarannya. Dan salah satu bukti kecerdasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah bagaimana beliau itu termasuk ke dalam sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, jadi para sahabat itu ada sebagian para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan Sayyidah Aisyah itu adalah salah satunya. Jadi para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang pertama pada urutan pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 5.300 hadisan. Kemudian di bawah Abu Hurairah ada Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian di bawah Abdullah bin Umar ada Anas bin Malik, dan kemudian di bawah Anas bin Malik itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 2.210 hadis. Dan ternyata ikhwatu iman rahimakumullah, banyak juga asniyah atau pujian-pujian para ulama terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Salah satunya adalah seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari ya. Abu Musa al-Asy'ari beliau pernah mengatakan, ma ashkalana alaina hadisun qattun pasa'alna anhu Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna indaha anhu ilman ya, kata Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, tidak ada hadis yang mengiskalkan kami, tidak ada hadis yang membingungkan kami. Nah, kemudian kami bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan ternyata kami menemukan jawabannya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan ilmu, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan para sahabat, baik itu pertanyaan masalah hadis, pertanyaan masalah tafsir, dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan akan tingginya keilmuan dan kecerdasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Imam Adz-Dzahabi, misalkan Imam Adz-Dzahabi pernah mengatakan, hiya afqahu nisa'i hadhil ummah 'alal itlaq. Jadi Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah ini adalah seorang sahabat, adalah seorang wanita, satu-satunya wanita yang paling paham agama di kalangan kaum muslimin. Jadi wanita yang paling paham agama itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di kalangan kaum muslimin. Nah, ini menggambarkan tentunya betapa tingginya keilmuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terhadap agama ini, terhadap agama Islam.
Thaib ikhwati iman rahimakumullah, mari kita masuk ke pembahasan hadis tersebut, yaitu hadis yang kelima dari hadis Arba'in An-Nawawi. An Ummil Mukminin, dari Ummul Mukminin, ya, yang mana Ummul Mukminin ini adalah gelar bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ketahui bahwasanya istri Nabi Muhammad itu ada Sayyidah Aisyah, kemudian ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah siapa lagi? Sayyidah Hafsah dan lain sebagainya. Jadi istri-istri Nabi Muhammad SAW itu bergelar Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang yang beriman. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Nabi di sini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Nah, kita masuk ke syarah atau penjelasan hadis tersebut. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan man ahdasa di sini adalah man ansha'a wa ikhtara'a. Jadi barang siapa yang membuat dan mengada-ngada, ya, min kibali nafsihi wa hawahu, yang mana dia membuat atau mengada-ngada hal itu dari hawa nafsunya. Kemudian fi amrina, kalau fi amrina dalam urusan kami, tapi menurut para ulama fi amrina di sini maksudnya adalah fi dinina wa syar'ina, yaitu dalam agama kami, maksudnya adalah agama Islam, wa syar'ina, dan dalam syariat kami, maksudnya adalah syariat Islam. Ma laisa minhu, yang disebut dengan, yang dimaksud dengan ma laisa minhu itu adalah ma yunafihi wa yunaqiduhu. Jadi perkara yang dibuat itu adalah ma yunafihi, yang menyelisihi agama, wa yunaqiduhu, dan bertentangan dengan agama tersebut, maksudnya bertentangan dengan agama Islam. Jadi barang siapa yang membuat mengada-ngada suatu perkara dalam agama Islam, yang mana perkara itu adalah menyelisih agama Islam, kemudian bertentangan dengan agama Islam, fahuwa raddun. Yang dimaksud dengan fahuwa raddun ini adalah mardudun la yu'tadu bihi li butlanihi. Jadi dalam artian amalannya tertolak, kemudian orang tersebut juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, fama yustafadu min hadal hadis. Nah, apa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah ibadatun la tustanadu ala dalilin syar'i turaddu. Jadi barang siapa atau suatu ibadah yang dia itu tidak disandarkan kepada dalil syariat, maksudnya dalil Al-Qur'an, dalil hadis, turaddu, maka amalan tersebut atau ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hassu 'alal ihtimam bid-din. Ya, pelajaran yang kedua adalah mengajarkan kepada kita supaya kita itu mempunyai perhatian yang tinggi terhadap agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah, pelajaran yang ketiga adalah anna man ibtada'a fid-din, yaitu barang siapa yang membuat perkara dalam agama, la bid'atan, sesuatu yang baru, la tuwafiqu syar'a, yang mana bid'ah itu sesuatu yang baru itu tidak sesuai dengan syariat, bahkan bertentangan dengan syariat, menyelisihi syariat Islam, fa ismuha alaihi, maka dosanya bagi orang tersebut, dosanya bagi orang yang melakukan perkara yang baru tersebut, melakukan perkara bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam tersebut. Wa amaluhu mardudun, dan amalnya tertolak. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu pelajaran atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya mudah-mudahan semoga kita bisa mengambil faidah, bisa mengambil pelajaran dari hadis tersebut, dan semoga apa yang bisa saya sampaikan itu bermanfaat bagi semuanya, terkhusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ikhwatu iman sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.